Bismillahirrahmanirrahim. 402 ya. Iyyakum wa ta'ammuk fid din. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyakum, hati-hatilah kalian. Wa ta'ammuk. Ta'ammuk itu kalau makna Jawanya jerok-jerok no. Indonesianya apa ya? Membesar-besarkan. Saya nggak gitu gini. Hah? Saya kalau ngaji apa? Salah kita kalau Kita tahu. Bener. Saya ini Ayu Mamroatun. 401. 401. Ikut waktu ikut haji. Iya, Om. Tapi udah di Belum, kemarin baru sepotong. belum diterusin ya. Ini soalnya udah diartiin gitu loh. Iyyakum, hati-hati, wa ta'ammuk, membesar-besarkan, apa itu? Yang bahasanya yang enak apa? Membesar-besarkan. Iya, membesarkan. Nah, misalnya rumah kita itu bocor cuma 2 biji, bilangnya, wah rumah saya bocor semua. Belum dilebihin. Belum ketemu? Aduh. 59 Halaman 59 Oh, yang nomornya 402, nomor hadisnya. kalau di sini Yang hadir Di atas paling atas. Akhirnya jarang-jarang ya begini. Yang paling atas. 401 Iya. Iya, 59. 59. Nah, giliran mau kelar baru ini. Bilang mau memimpin mana ya? Tinggal mau bawa alam bersawab baru enggak. Iyyakum wa ta'ammuk, hati-hati, enggak usah terlalu berlebihan. Nah, gitulah fiddini dalam menjalani agama. Fa innallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala qad sungguh ja'alahu, menjadikan agama ini sahlan, gampang, mudah. Nih, kadang ada orang yang berlebihan, sujud sampai berlosor, sampai nyuduk orang yang di depannya. Belakang dikuduk, belakang dikuduk, belakang ditendang. Kakinya mau keangkat. Ya kan, memang ada bunyi hadis itu, panjangkan sujud. Panjangkan itu bukan kok berlosor, bukan. Panjang itu sujudnya dilamain, bukan di kok. Ini salah maknai hadis juga gitu. Saya pernah ketemu gitu. Saya sering. Lah ya kalau sujud tuh langsung kayak orang mau renang. Sejadahnya enggak Ustaz. Lah iya. Itu kalau depannya ada orang ya kesundul ya. Nah, itu namanya kan berlebih-lebihan. Enggak usah begitu, sederhana aja. Berlebihan. Takbir aja kadang sampai dimantapkan gitu. Oh, harus biasa Allah. Sampai ngeden-ngeden ngapain? Lahum agama qad ja'ala, fa innallaha ta'ala qad ja'alahu sahlan. Allah itu menjadikan agama itu mudah, sederhana, enggak usah berlebihan. Justru berlebihan malah diomeli sama Kanjeng Nabi. Sholat sampai berlebihan, enggak usah. Di kitab Riyadhus Shalihin itu ada bab namanya al-iqtisad fil ibadah. Iqtisad itu artinya sederhana, gak usah berlebihan fil ibadati, di dalam ibadah. Rasulullah itu pernah ngomelin, marahin. Ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As. Itu datang kepada Rasul, ya Rasul, saya ini kalau siang selalu puasa, kalau malam selalu tahajud. Nah, terus sama Rasulullah jangan begitu, gak usah maksa-maksain. Kalau mau puasa ya cukup sebulan 3 kali yang Yaumul Bid. Wah, saya masih kuat ya Rasul, ya udah tambahin Senin Kemis. Saya masih kuat ya Rasul, ya udah kayak Nabi Daud, sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak. Kemudian Abdullah bin Amr bin As masih ngotot, enggak ya Rasul, saya minta tambahan. Nawar, tapi nawarnya minta tambahan. Kalau kita kan nawarnya kita kurangi ya. Lo Nabi aja waktu diperintah sholat 50 waktu nawar ya.
dari 50 jadi 5. Berarti jago nawar ya Kanjeng Nabi ya. Nah ya dari 50 sampai 5 ya. Kalau bukan negosiator ulung kan nggak mungkin ya. Lah kemudian kalau malam ya nggak pernah tidur tahajud, ya justru malah diomeli sama Rasulullah. Kemudian ada seorang sahabat namanya Abu Darda juga begitu. Abu Darda itu sampai ya tadi istrinya nggak ditoel-toel sama sekali. Sampai istrinya udah nggak mau dandan, nggak mau apa, wis seadanya haul-haulan buat malampir. Nah kemudian saudaranya namanya Salaman Al-Farisi ngetahui itu loh, lah kamu kok gitu sih Bu? Kamu kan punya suami begini-begini. Oh iya ngapain dong suami saya udah nggak butuh sama saya. Ya sudah begini. Akhirnya dilaporin ke Nabi. Abu Darda diomelin. Orang itu ada saatnya tidur, ada saatnya ibadah, ada saatnya keluarga, ada saatnya kerja. Ibadah terus malah diomeli sama Rasulullah. Waktunya, apalagi kayak kelas-kelas kayak kita ini. Fakulu maka ambillah atau kerjakanlah minhu dari agama itu matutiqun, apa yang kita kuat. Kalau nggak kuat ya wis jangan dipaksa. Sholat yang ibadah pokok aja bisa ditawar ya. 4 bisa ditawar jadi 2. Berdiri bisa ditawar dengan duduk. Bahkan kalau sholat sunnah, walaupun kita masih seger buger kayak Pak Eman ini, kalau mau sholat sunnah dari takbir sampai salam sambil duduk terus boleh Pak Eman. Misalnya sholat qobliyah, ba'diyah gitu, sambil duduk, sambil nyengker, boleh. Cuman nanti dikiranya orang gempor aja. Lo masih kuat berdiri kok sholat pakai duduk. Lah tapi seandainya mau boleh. Seandainya traweh ntar kapan gitu kita sepakat trawehnya mulai dari pertama sampai selesai. Janjian dulu. Lah iya maksudnya kita bikin kesepakatan. Ibu, bapak-bapak untuk hari ini trawehnya kita jalani. Jalani kemudahan dari Allah. Jalani rukhsah, jalani dispensasi, keringanan bahwa kalau sholat sunnah itu boleh sambil duduk mulai takbir sampai selesai. Boleh Mbak? Umpamanya jenengan habis sholat isya, kemudian pengen bahagia, pengen witir, macam-macam duduk aja terus boleh. Tiduran juga boleh. Cuman ya itu takutnya dikira. Tapi kalau kayak Mbak, kayak pantas, kalau Pak Eman sholatnya begitu ya. Ini orang ini ngarep pengen gempor ini. Tapi seandainya mau, boleh. Kalau sholat sunnah, kalau sholat wajib asal masih kuat berdiri ya berdiri. Tapi kalau nggak kuat, namanya nggak kuat. Fakulu minhu ma tutiqun, maka kerjakanlah apa yang kita kuat. Atau dalam hadis itu, kalau biasanya kalau kita khutbah Jumat, dengerin khutbah Jumat kan ada khotib itu selalu bilang fattaqullaha mastata'tum. Artinya jalanilah ketakwaan kepada Allah itu mastata'tum, sekedar kemampuan kita. Kalau mampu jalani, nggak mampu ya wis. Nggak ada paksaan. Puasa kalau nggak sholat ya boleh buka puasa. Lagi kelas panas Pak Idris ya, daripada klenger. Iya, buka puasa, tapi nanti dikodok kalau puasa wajib. Cuman permasalahannya kan kodoknya itu jauh lebih berat dari puasa. Kodok itu lebih berat tuh daripada puasa Ramadannya. Kalau Ramadan banyak temen lah, kalau kodok. Ya, apalagi hari libur apalagi menjelang begini. Ininya jahil lagi. Kayak pengalaman pribadi ya. Giliran udah sahur, bininya mepas, langsung sayang beb, gak pengen apa? Udah goyang imannya dah. Goyang imannya ya. Sikat jangan. Wa innallaha ta'ala, dan sesungguhnya Allah Ta'ala madam ayuhibbu, suka madama selama istiqomah,
min amalin solehin, dari amal soleh, wa in kana yasiron, walaupun itu ringan, walaupun itu sedikit. Kalau hadis lain bunyinya ahabbul a'mali indallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling baik di sisi Allah itu adwamuha, yang istiqomah, yang dawam. Dawam itu artinya berkelanjutan, berkesinambungan. Wa in qalla, walaupun sedikit. Kalau di situ innallaha ta'ala yuhibbu ma dama min amalin sholihin wa in kana yasiran. Allah suka dengan amalan yang terus menerus, wa in kana yasiran, walaupun sedikit. Misal ya dari sekian zikir wirid yang ada itu ya kita harus punya pilihan. Mau milih salawat, mau milih tasbih, mau milih istighfar, terserah pilihan. Tapi yang penting istiqomah. Walaupun misalnya sehari cuma 10 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi istiqomah itu jauh lebih baik daripada 1000 kali cuma sekali seumur hidup. Ya kan dari sekian wirid itu kan banyak banget tuh. Apalagi dalam kitab Al-Adhkarnya Imam Nawawi itu pokoknya dari pagi bangun tidur sampai kita mau tidur itu isinya wirid semua. Tapi kan nggak ada keharusan kita jalani semua. Kita milih di antara salah satu yang ada itu, kemudian kita istiqomahkan. Mau selawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, ya sesuai kemampuan kita. Kita mampunya 10, maunya 100. Catatannya yang penting istiqomah. Kalau ada makalah itu al-istiqomah itu tumbitul karomah. Sesuatu yang dijalani dengan istiqomah itu yang menumbuhkan karomah. Karomah itu kalau bahasa kita keramat. Sesuatu yang diistiqomahi itu akan ada keramatnya. Ya, jangan diartikan kalau keramat itu kemudian orang bisa terbang. Enggak. Sekarang udah ada pesawat dan ngapain ya? Jangan diartikan kalau keramat itu kemudian terus bisa jalan di atas air, kapal feri buat apa? Enggak, keramat itu enggak begitu. Karomah itu kemuliaan. Nah ini inti hadis dari ini adalah enggak usah berlebihan dalam menjalani syariat agama. Wong Allah itu menjadikan agama ini gampang, mudah. Kemudian Allah sangat suka dengan amalan yang berkelanjutan, yang mudawamah, yang terus menerus, wa in kana yasiran, walaupun itu sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuma mara'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Ayyuma, siapapun, imra'atin, seorang istri, perempuan, mati, meninggal, biar sopan ya, kalau kata orang sini katanya meninggal ya sopan. Wa zawjuha radin, dan suaminya redo. Apalagi yang udah ada simpenan ya malah diarep-arep ya. Maksudnya enggak begitu, maksudnya enggak begitu. Seorang istri yang meninggal terlebih dahulu sementara suaminya itu ridho dengan keberadaan istrinya, dengan kondisi istrinya itu loh. Dakhalat anha, dari zauja, dari imro'ah tersebut, dakhalatil jannah, jaminannya surga. Istri yang diridhoi oleh suami. Ini hadisnya ini harus dibacakan di depan istri ya, bukan di depan suami. Nanti sempat lagi dari ibu. Jadi ada, saya punya kitab itu namanya kitab Adabul Mar'ah, yaitu etika bagi seorang perempuan. Itu isinya tentang perempuan. Di situ tentang kebaikan perempuan, tapi juga ancaman azabnya bagi perempuan istri. Makanya saya ada 2 majelis taklim yang saya isi pakai kitab itu. Serem amat sih Pak Ustadz, gitu-gitu mulu. Ya saya tinggal baca itu hadisnya begitu, protes ya nama saya. Nama hadisnya saya tinggal baca. Ya ini bagaimana? Ini seharusnya ya dibacakan di depan para istri. Cara istri mencari ridho suami sampai ia meninggal, suaminya ridho, ya, dijamin surga. Nah ini perempuan lagi di batasan perempuan.
Ayyuma mara'atin, siapapun wanita zadat fi ra'siha sya'aron, yang ia menyambung di kepalanya sya'aron, rambutnya disambung. Kalau zaman dulu apa namanya? Di ini kocang ya. Apa namanya itu? Zaman dulu kan ada ya. Ada tuh yang sambung. Laisa minhu, yang rambut itu bukan dari kepalanya dia. Buat monde gitu biar gede. Ya, pokoknya orang yang nambahin rambutnya. Terus apa namanya itu? Oh iya, Kalau wig sih emang dibikin rambut pas, kali ini ditambahin. Ditambah Ditambahin rambut dikit, ditambahin sambung. Jadi panjang buat monde. Fa innahu, sesungguhnya kelakuan kayak begitu itu zurun, termasuk durhaka. Tazidu fihi, yang menambahkan di dalamnya itu. Jadi secara tidak langsung Islam melarang nyambung rambut, merubah. Kadang perempuan sekarang kurang kerjaan. Termasuk itu. Termasuk itu. Ini tekstualnya si rambut. Kalau dalam hadis lain, orang yang merubah ciptaan aslinya, tetapi untuk tidak mencari ridho suami, itu termasuk dosa. Ini kadang ya, alis sudah bagus-bagus dikerok. Habis dikerok diganti pakai spidol. Biasa kadang kan ada ya, kalau laki sih saya belum pernah lihat ininya dikerok ya. Kalau perempuan kan banyak nih. Begitu dikerok diganti pakai spidol. Giliran keringetan blobor. Wis kurang kerja. Kalau dalam teks hadis lain, merubah yang ada, tapi bukan untuk mencari keridhaan suami, itu yang termasuk zur. Zur itu termasuk dosa. Ya kan? Kalau untuk menyenangkan suami, ya boleh. Sampai kayak ngecat rambut. Tapi kalau dia tujuannya biar suaminya tambah, waduh ini saya muda lagi, kan ya tadi ya. Ya baik ya. Tapi kalau niatnya lain, Kayak Rahman. Ayo, Pak Idris. Kalau demplon pakai bantal. Namanya busa. Pengalaman kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuma muslimin, dia siapapun seorang muslim, kasa musliman sauban, kasa yang memberi musliman, seorang muslim yang lain, sauban, baju, ala uryin, bagi orang yang enggak punya baju. Kasahullahu ta'ala min khudril jannah, maka Allah akan memberinya baju kehormatan dari surga. Kita baca sampai habis. Wa ayyuma muslimin, dan siapapun seorang muslim at'ama, yang memberi makan musliman kepada muslim yang lain, ala ju'in, yang kelaparan, at'amahullah, Allah akan memberinya makan yaumal qiyamati, di hari kiamat, min simaril jannati, dari buah-buahan surga. Wa ayyuma muslimin, dan siapapun orang Islam saqa, yang memberi minum musliman kepada muslim yang lain, ala dhamain, yang kehausan. Teksnya memberi minum, konteksnya ya kemarin pamati. Butuh air, kita beri air. Maka saqallahu ta'ala, Allah akan memberinya minum yaumal qiyamati, di hari kiamat, minar rahiki, dari arak al-mahtumi, yang masih disegel. Berarti araknya itu arak yang kelas A pokoknya. Asli masih disegel loh. Yang nyegel bukan hanya pabrik, malaikat ya. Maksudnya hadis ini adalah kita memberi bantuan itu sesuai dengan yang dibutuhkan. Kalau memang orang yang kurang baju ya diberinya baju, kurang makan diberi makan, kurang minum diberi minum.
Lah sekarang itu orang kadang diberi bantuan tapi nggak sesuai dengan kebutuhan. Dikasih KJP, ya, teman wong butuhnya itu nggak sesuai, akhirnya KJP-nya pada di butuhnya beli kuota, bayar kontrakan, bayar token, lah lebih berinya telur. Akhirnya telurnya dijual buat beli kuota sama beli token. Maksudnya ini kita memberi bantuan itu disesuaikan dengan, ya bantuan yang terbaik itu adalah bantuan yang sangat dibutuhkan oleh orang itu. Nah kalau ini mengibaratkan Rasulullah, kalau orang telanjang kan yang paling dibutuhkan kan baju. Nah orang nggak punya baju diajak makan sop iga. Lah giliran ada orang kelaparan dikasih baju koko. Kan ya akhirnya baju kokonya dijual, dibeli kan makanan. Ini maksudnya ke arahnya ke situ. Ini saya pernah baca itu di fatwanya Solan Bonang, berilah tongkat orang yang mau berjalan, beli baju orang yang telanjang, beli makan orang yang lapar, beli minum orang yang kayaknya itu fatwanya Sunan Bonang apa siapa lupa saya pernah baca buku gitu. Ya mungkin itu diambil dari hadis ini. Artinya kita memberi bantuan itu yang terbaik, yang paling afdol adalah yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Kalau orang tenggelam, hanyut di kali, dilemparin ban bekas sama dilemparin batu akik yang harganya 5 juta kan yang milih ya, milih ban bekas ya. Biar akik 5 juta dilemparin, apa namanya yang paling bagus apa? Batu akik loh paling bagus apa? Bacan. Si lemparin bacaan, gak milih ban bekas sesuai kebutuhan. Maksudnya hadis ini itu arahnya ke situ. Dan ternyata di surga itu ada arak yang di dunia diharamkan, tapi di akhirat enggak. Ya memang dulunya arak itu tidak haram dulunya. Proses pengharaman apa itu minuman yang memabukkan itu kan prosesnya panjang. Awalnya umat Islam hanya dikasih tahu bahwa di dalam minuman yang memabukkan itu ada manfaatnya, ada madorotnya, tapi madorotnya lebih besar. Karena saat itu, saat Rasulullah diutus, minum-minuman itu minum arak itu jadi kebiasaan sehari-hari. Kayak kita nongkrong-nongkrong kalau di kopi sono ya itu. Makanya proses pengharamannya nggak langsung. Kemudian setelah sekian jalan, sekian waktu turun ayat susulan bahwa kalau lagi sholat la taqrabus sholat wa antum sukaro, jangan sholat kalau lagi dalam keadaan masih mabuk. Nah kemudian setelah sekian lama berjalan baru turun vonis innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Jadi proses pengharamannya itu enggak langsung haram, enggak, tapi bertahap. Karena ini termasuk kebiasaan yang paling digemari suku Arab. Kalau langsung tiba-tiba haram, wah Nabi langsung dimusuhi habis. Ibarat anak kecil langsung biar mentang-mentang anak Betawi langsung dikasih makan jengkol. Ya kelolot. Mentang-mentang ini kan lu anak Betawi nih, jengkol. Enggak bisa. Ya bertahap. Rawahu Muslim an Abi Sa'id Al-Khudri. Ayyuma mar'atin mata laha salasatun minal walad. Ayyuma mar'atin, siapapun seorang istri, seorang wanita, seorang ibu mati laha bagi wanita tersebut salah satu 3 minal waladi, anak. Seorang ibu yang ditinggal terlebih dahulu meninggal 3 orang anaknya. Kunnalah hijaban minan nar, maka bagi wanita tersebut 3 anak itu hijaban, menjadi benteng minan nari, dari api neraka. Kalau ini gak bisa ditiru nih. Masa antek bunuh kan ya malah dosa besar ya. Ya sini semua kehendak Allah. Lah, dalam keterangan lain dari Ibnu Abbas, kalau
itu adanya di sini. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa sahabat Ibnu Abbas itu mendengar Rasulullah pernah berkata, man kana lahu faratani ay waladani lam yablughal khuluma mata qablahu min ummati adkhalahu Allahu bihima al-jannah. Man kana lahu faratani, orang yang punya anak, dua anak meninggal, lam yablugha, yang dua-duanya belum nyampe al-khuluma, usia balik. Orang punya anak meninggal dua-duanya meninggal belum balik. Min ummati, dari umatku, adkhalahu Allah, maka Allah akan memasukkan orang tersebut bima, disebabkan dua anaknya yang telah meninggal terlebih dahulu itu al-jannata, surga. Dengan catatan ya sabar, ikhlas ya. Faqalat Aisyah, kemudian ketika Rasulullah menyampaikan itu, Aisyah menimpali bertanya, ayu walada faman kana lahu faratun min ummati, kalau cuma satu gimana ya Rasul? Meninggal, anaknya meninggal hanya satu. Rasulullah qala wa man kana lahu faratun, ya, walaupun yang meninggal satu. Maka dalam keterangan lain, anak yang meninggal belum mencapai usia balik itu nanti di surga, di surah Al-Waqi'ah itu, wildanum mukhalladun bi aqwabi wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Jadi pemuda-pemuda surga yang tugasnya itu kayak kalau kita di hotel yang Pelayan. Pelayan. Nah, kalau kita punya pelayan orang dalam kan tinggal milih menu. Bantu ya. Mau makan apa ya? Mau makan apa ya? Udang yang gede udang. Beh, makan apa beh? Ramane, arep makan apa Ramane? Walaupun belum brojol. Iya, walaupun baru brojol kan belum dewasa. Iya. Itu nanti akan wildanun mukhalladun. Jadi pemuda-pemuda surga. Tapi memang ketika meninggal itu kan ya apa gitu. Saya alami tahun 2008. Anak saya umur 2 tahun. Tanpa proses sakit yang lama, hanya hitungan jam. Yo kayak orang linglung, orang bengong. Baru satu ya. Jadi baru satu tapi Saya dua. Dua lah wes. Nanti kalau Pak Mansur misalnya kesasar, itu papi, sini papi. Jalannya lewat sini papi. Mana lagi nyari pintu surga ya? Iya, misalnya celinguk jalannya mana ya? Mau umur berapapun, pokoknya yang meninggal belum mencapai usia balik. Ya ini termasuk Rasulullah itu memberi hiburan hiburan ya tampaknya kepada para sahabat dulu yang putra putrinya meninggal, dan termasuk Rasulullah sendiri. Rasulullah itu putra putrinya yang meninggal 7, yang 6 meninggal terlebih dahulu. Cuma Fatimah yang meninggal setelah Rasulullah, itu pun jaraknya nggak lama. 6 kan meninggal terlebih dahulu, yang laki-laki semuanya malah meninggal masih usia anak-anak. Kan Rasulullah kan putra putrinya 7, 4 perempuan, 3 laki-laki. Yang 3 laki-laki semuanya meninggal dalam keadaan masih balita. Bahkan yang meninggal terjadi huru hara itu yang namanya Ibrahim, dari istri namanya Maria Al-Qibtiyah. Ketika Ibrahim ini meninggal, terjadi gerhana matahari. Total gelap dalam waktu sekian lama, sehingga mereka beranggapan bahwa setiap terjadi gerhana, entah gerhana matahari maupun gerhana bulan, saat itu takhayulnya orang budaya jahiliyah, wah ini pasti ada kejadian meninggalnya atau lahirnya dari keluarga orang-orang besar, termasuk meninggalnya putra Rasulullah yang bernama Ibrahim. Kalau di Jawa dulu ya kalau ada gerhana ya katanya di tangan buto ijo. Buto ijo apa itu?
sampai orang yang hamil suruh ngumpet. Nah, kalau dulu tempat tidur ngumpetnya bisa, lah sekarang spring bed ngumpetnya gimana? Lah ya pohon-pohon pisang, pohon apa yang ada buahnya suruh bikin. Kebo lagi tidur bangun-bangun boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Satu hadis lagi, ayyuma imra'atin kharajat min baitiha bi ghairi idzni zawjiha. Wah, ini ya hadis dibacakan di depan perempuan cocok ini. Ayyuma imra'atin, seorang istri kharajat yang keluar min baitiha dari rumahnya bi ghairi idzni zawjiha, tanpa seizin suaminya. Maksudnya keluar itu bukan keluar ke warung, ke pasar, bukan. Keluar itu maksudnya meninggalkan rumah ini, enggak. Karena fi suhtillahi ta'ala, maka selama ia keluar rumah tanpa seizin suami itu, fi suhtillahi ta'ala, dalam kemurkaan Allah Ta'ala, hatta tarji'a ila baitiha, sampai ia kembali ke rumahnya. Ini seorang istri kalau keluar ya harus izin suami. Sampai riwayat ini saya dengar pertama ya dari almarhum Zainuddin Amjad ya, yang suaminya ketika mau berangkat perang itu kan istrinya dipesenin jangan keluar rumah, ya, pokoknya di rumah aja. Tapi itu dikabari bapaknya sakit, istrinya bilang, aduh mohon maaf saya dipeseni suami nggak boleh keluar rumah. Disamperin lagi bapaknya udah sakaratul maut, mohon maaf tetap nggak bisa, saya udah kadung dipeseni suami nggak boleh keluar rumah. Sampai dikabari yang ketiga bapakmu resmi meninggal. Nah, yang perempuan tadi bilangnya apa, tetap saya nggak berani karena ini udah dipesan suami nggak boleh keluar rumah. Saat itu tetangga-tetangga kanan kiri, wah anak nggak tahu di bapaknya sakit meninggal kok nggak mau datang, hanya gara-gara ngikuti apa omongan suami. Dilaporin pada Rasulullah. Nah, Rasulullah jawabnya apa? Ya saat itu malah mengagetkan. Bapak yang punya anak perempuan kayak gitu itu langsung bleng surga. Karena punya anak yang patuh dan taat sama suami. Tapi kadang kita sebagai suami ya jangan ego-ego banget lah ya. Pokoknya kamu jangan keluar. Wah, lah istri ngedem ya kasihan juga kan ya. Ya kita sebagai suami ya jangan ego lah ya. Mentang-mentang suami terdengar hadis begini langsung disalahgunakan. Pokoknya kalau kamu keluar, dimurkai Allah. Hadisnya nomor berapa itu? Nomor 407. Perlu diapalin nih hadis buat nakut-nakutin gini. Bahaya ini. Ntar buat nakut-nakutin gini lagi. Ayyuma imra'atin kharajat min baitiha bi ghairi idzni zawjiha. Kalau seorang istri keluar rumah tanpa seizin suaminya, tanat fi suhtillah, maka akan dibentuk, dimurkai oleh Allah. Ini jangan diapalin untuk, jangan dicatat Tilek. Nah, ntar buat nakut-nakutin bini lagi ya. Itu namanya curang itu. Tulis yang bagus kaligrafi taruh di kamar. Taruh depan pintu sini loh Pak. Itu baca. Baca itu ya. Pak, itu benar nggak Pak? Lah itu ada hadisnya. Udah habis itu. Takut dia. Kemurkaan Allah itu hatta tarji'a ila baitiha, sampai ia kembali ke rumahnya. Atau yardo anha zawjuha, atau suaminya ridho. Lah kalau istri mau kemana aja asal suaminya ridho ya monggo. Tapi yo jangan disalahartikan. Mentang-mentang habis ngaji begini, bininya ditakut-takutin lagi. Kok boleh keluar? Murka Allah. Sadis. Ntar besok, ntar kalau hari Selasa mak-mak saya ajarin hadis yang perbandingannya. Oh, itu Perangan
sadis gitu. Iya kan? Loh, bener loh. Kita di Indonesia ini kalau mau jujur ya, semua pekerjaan rumah kayak nyuci, ngepel, macam-macam itu aslinya tugas laki-laki. Lo kok waduh itu? Wah, Loh, mau tunjukin kitabnya? Belum pernah? Iya makanya nanti kalau Karena belum sampai. istri itu kalau dalam syariat Islam ya tugasnya cuma melayani suami. Melayani suami itu melayani di ranjang loh, bukan melayani di dapur loh. Melayani di ranjang, kemudian melahirkan, menyusui, habis itu udah selesai tugasnya. Nah ini budaya Indonesia yang itu sebetulnya jadi ladang pahalanya seorang istri. Dia nyuciin baju suami, masakin. Itu adalah sodakohnya seorang istri. Apa Pak Iman? Cap-cap. banyak dosa. Iya nyuci, ngepel, beres-beres rumah. Itu sodakohnya istri kepada suami. Cuman budaya kita Indonesia ini kan suami istri itu kan sistemnya kerjasama kan ya. Kalau di Arab kan enggak. Istri itu pokoknya tugasnya cuma melayani suami aja. Kalau punya anak ya lahiran, habis itu selesai. Makanya sampai nyusui aja di budaya Arab itu kadang dicarikan ibu untuk nyusui. Lah, orang Indonesia saking baiknya seorang istri ya nyusuin istrinya. Kalau di sana kan khusus buat bapaknya. Gitu Pak Iman. Kalau di sini kan gantian. Lah kok cap-cap emang begitu Iman. Tapi ini pelajaran begini gak saya sampaikan ke emak-emak, ntar pada dugal lagi. Dugal itu maksudnya, bukan tugas saya. Wah, repot. Kita ini udah berjalan sistem di Indonesia keluarga itu kerjasama. Kalau di aturan syariat gak begitu. Nanti kalau suatu saat kita panjang umur ngaji kitab yang bahas itu gimana ya? Biar suami gak mentang-mentang langsung main tunjuk. Di berjanji itu kan ada. Cuman kan kita kalau baca berjanji jarang nyampe situ. Rasulullah itu wayasiru fi khidmati ahli bisiratin sariyah. Rasulullah itu sehari-hari menyiapkan kebutuhannya sendiri. Yo mau ngopi bikin sendiri, mau dan di berjanji itu loh yang di sebelum doa itu kan jarang kita baca sampai sono masalahnya kan. Rasulullah itu adalah wayasiru fi khidmati ahli bisiratin sariyah. Rasulullah itu ya sehari-hari memenuhi kebutuhannya sendiri, kecuali memang repot ya dibantu sama istri. Ketika istri bantu itu ya sodakohnya istri gitu Pak Iman. Kok mau tak mantuk harus mencap kayaknya belum terima. Saya makan aja diambilin Bos. Gitu. Istri. Mulai besok Sitri melayani istri. Capek. Ya nggak begitu maksudnya yo Minum. sistem kerjasama itu tuh sistem kerjasama di budaya Indonesia itu kan sistem kerjasama. Teman kalau di Islam aslinya nggak begitu. Istri itu makanya sampai warisan aja perempuan itu hanya separuh dari laki-laki kan aslinya. Karena memang laki-laki itu bertanggung jawab semuanya. Perempuan itu tugasnya cuma masak, macak, manak, udah gitu. Habis masak nyolaga, macak, manak. Ngerti orang apa emang? Macak itu dandan. Habis dandan langsung nawarin laki, Mas. Enggak. Mau enggak? Pasar. Enggak mau Nanti ke pasar maksudnya. Allah. Bisa.